Begini nih, kalau cowok udah enggas, segala cara dilakuin termasuk yang aneh-aneh. Contohnya ada dalam kasus ini. Bener-bener susah banget nih dicari pelakunya. Pokoknya pantengin terus deh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di tanggal 25 Januari 2013, ada seorang pekerja sanitasi nih saat lagi ngebersihin sungai Xiaoqing di China. Tiba-tiba dia ngedapetin sesuatu yang aneh di sungai itu. Dia nemuin sebuah tas bermotif ular yang diiketin di sebuah troli barang. Karena curiga, petugas itu pun narik troli tersebut dan nyoba identifikasi barang aneh yang ditemuin. Dan pas nyentuh tas bermotif kulit ular tersebut, tekstur tasnya keras banget. Takut sama isi dalaman tasnya, petugas tersebut kemudian nelpon polisi. Ngedapetin laporan tersebut, gak lama polisi pun tiba dan segera ngebuka tas bermotif kulit ular itu. Di situ mereka terkejut dengan isi yang ada di dalamnya. Mereka nemuin sebuah jenazah yang dibungkus sama kain spray. Polisi segera ngamanin penemuan tersebut dan ngirim jenazah itu ke dokter ahli forensik. Dokter menyatakan bahwa jenazah tersebut berjenis wanita dan udah kehilangan nyawanya sekitar 4 minggu yang lalu. Selanjutnya dokter juga nemuin penyebab hilangnya nyawanya nih gara-gara benda tajam. Korban kehilangan banyak sirup merah yang ngakibatin dia harus ngeregang nyawa. Dia pun juga ngalamin pelecehan sebelum ajal menjemputnya. Karena jenazahnya udah terlalu lama di dalam air, penampakannya jadi berubah. Sehingga sulit banget nih bagi polisi untuk identifikasi penampakan spesifiknya. Kini polisi harus mencari dari mana jenazah tersebut berasal. Dari melihat arah jenazah tersebut dibuang, patut diketahui bahwa sungai Xiaoqing ini mengalir melalui seluruh wilayah perkotaan Jinan yang terhubung dengan beberapa anak sungai di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui tempat pelemparan jenazah yang tepat, polisi nyoba buat percobaan, di mana mereka nempatin benda dengan berat yang sama sesuai dengan kondisinya dan nyoba membuangnya ke tiap anak sungai dan melihat di mana benda tersebut berhenti. Percobaan tersebut juga dipadukan dengan data hidrologi terperinci sungai Xiaoqing. Dari percobaan tersebut, polisi akhirnya dapat nentuin perkiraan lokasi jenazah dibuang, yakni sekitar 200 meter dari dekat Rainbow Bridge. Setelah itu polisi ngelakuin beberapa wawancara dengan warga di sekitar jembatan tersebut. Polisi menanyakan beberapa warga sekitar nih tentang wanita yang cocok dengan karakter fisik yang dimiliki jenazah, yakni memiliki 3 tindikan di telinganya, kemudian cat kuku beberapa warna, serta model rambut yang unik. Dalam wawancara polisi dengan penduduk setempat, polisi ngedapetin satu informasi yang cukup kebantu dari salon rambut di sekitar Rainbow Bridge. Sang pemilik salon menyatakan dari pengalamannya dengan para klien salonnya, bahwa biasanya wanita dengan gaya rambut seperti yang disebutkan oleh polisi merupakan wanita yang bekerja di tempat hiburan seperti klub malam ataupun tempat karaoke. Polisi kemudian mengunjungi beberapa klub malam dan tempat karaoke di daerah tersebut. Di sana mereka ngedapetin informasi berharga dari seorang pemilik karaoke. Dia mengidentifikasi bahwa jenazah yang ditemuin sama polisi itu bernama Wang Xiaoling. Sang pemilik karaoke itu pun juga menambahkan bahwa menurut gosip yang beredar, Wang udah lama gak kelihatan. Kemungkinan dia balik lagi nih ke kampung halamannya buat nikah. Dia gak menyangka jika Wang ternyata udah kehilangan nyawanya. Dari pemilik karaoke tersebut, polisi pun langsung diperkenalkan dengan seorang gadis yang merupakan teman kerja Wang. Dia sempat ngebantu Wang pindah ke tempat tinggal barunya yang bertempat di atas sebuah toko ponsel di Rainbow Bridge. Disinilah polisi akhirnya dapat nemuin tempat tinggal Wang Xiaoling. Setelah ngedapetin namanya, polisi kemudian nemuin laporan bahwa ternyata sepupu Wang Xiaoling udah melaporkannya hilang nih pada akhir Desember 2012. Polisi segera menghubungi keluarga Wang Xiaoling. Mereka minta sampel darah untuk nyocokin DNA dari jenazah yang ditemuin. Dan benar aja nih lor, DNA tersebut cocok dengan Wang Xiaoling. Kini polisi udah ngedapetin identitas lengkap dari korban. Mereka harus segera memburu siapa pelaku yang begitu keji nih udah menghabisi Wang Xiaoling. Polisi kemudian nyari informasi tentang kehidupan pribadi Wang dari keluarganya. Mereka menyatakan bahwa Wang sering berganti pekerjaan. Dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan suka menyendiri. Oleh karena itu, dia nggak memiliki banyak teman ataupun relasi. Wang juga diketahui udah menikah dengan seorang pria
yang bernama Li Qiang. Nggak banyak informasi yang didapat mengenai kondisi pernikahan mereka. Yang diketahui, hanya Li tengah bekerja di Qingdao. Polisi kemudian mendatangi tempat tinggal Wang bersama dengan teman Wang yang mengetahui kamar tempat tinggal Wang. Di sini polisi ngedapetin bahwa pemilik toko ponsel di lantai bawah merupakan pemilik rumah di lantai 2 tempat Wang tinggal. Pemilik toko ponsel tersebut bernama Zhou Haixi. Dia memiliki toko ponsel dan tinggal di lantai pertama, sedangkan lantai 2 ia buat menjadi 6 kamar untuk ia sewakan. Namun Zhou sangat gak kooperatif ketika polisi meminta keterangan darinya. Zhou menyatakan bahwa gak ada yang bernama Wang tinggal di lantai 2. Sedangkan di satu sisi teman Wang bersikeras menunjukkan ke polisi kamar yang disewa oleh Wang. Zhou menyatakan wanita yang tinggal di lantai 2 merupakan wanita yang bernama Shen. Polisi pun merasa ketidakkooperatifan Zhou menjadi suatu pertanyaan yang membuat polisi mulai mencurigainya. Gak putus asa, polisi gak menyerah gitu aja nih kayak polisi Indo. Mereka minta Zhou untuk tetap ngebuka kamar yang diduga milik Wang. Walaupun terlihat enggan, Zhou menuruti pihak kepolisian. Ketika dibuka, kamar Wang terlihat udah lama gak ditinggali. Namun masih terdapat barang-barang di dalamnya. Dikarenakan polisi tengah mencurigai Zhou, polisi juga ikut menggeledah kamarnya. Di dalam tumpukan barang-barang, polisi nemuin tetesan noda berwarna merah yang udah mengering. Selanjutnya polisi juga nemuin noda tinta besar dengan bentuk aneh di dinding antara tempat tidur besi dan lemari. Ada juga noda darah di salah satu sudut dinding. Kemudian ketika tempat tidur itu diangkat, pihak berwajib nemuin noda tinta yang cukup besar. Polisi kemudian mengambil sampel noda darah di dinding yang terbukti merupakan darah milik Wang. Sedangkan tinta yang terdapat pada bagian-bagian lainnya merupakan noda darah yang udah ditutupin sama tinta untuk menghilangkan jejak. Namun rupanya pelaku terlewat menutupi bercak darah di dinding. Polisi memastikan bahwa kamar Wang tersebut dijadiin tempat kejadian perkara. Oleh karena itu polisi musatin perhatian mereka kepada pemilik rumah, yakni Zhou Haixi. Perilaku abnormalnya terlalu kentara. Namun Zhou Haixi menjelaskan bahwa dia takut akan terkena masalah. Penjelasannya ini gak menghilangkan keraguan polisi terhadapnya. Polisi kemudian mencari latar belakang Zhou Haixi. Dia merupakan pria parubaya berusia 49 tahun. Dulunya bekerja di sebuah perusahaan, namun setelah di PHK, dia membuka toko ponsel kecil-kecilan di rumahnya. Dan untuk tambahan penghasilan, dia menyewakan lantai 2 rumahnya. Polisi mencurigai Zhou bukan hanya karena sikapnya yang kurang kooperatif, namun juga karena dirasa kesempatan Zhou untuk berbuat jahat lebih besar karena dia memiliki toko ponsel di lantai bawah dan dia pun juga tinggal di sana. Dia berada sepanjang hari di tokonya, jadi sangat mudah bagi Zhou untuk melakukan penghabisan nyawa. Karena seperti yang diketahui, Wang Xiaoling bekerja di tempat karaoke. Ia biasanya berangkat kerja jam 6 sore, pulang larut malam, dan istirahat di rumah pada siang hari. Sedangkan pada siang hari, penyewa lain di lantai 2 udah berangkat kerja, dan kamar sewaan yang lain kosong. Oleh karena itu polisi menilai kemungkinan besar Wang Xiaoling dihabisi oleh Zhou pada siang hari. Walaupun kecurigaan polisi mengarah kepada Zhou, polisi nyoba cocokin DNA Zhou dengan sperma yang ditemukan di tubuh Wang Xiaoling. Dan ternyata hasilnya nggak cocok. Zhou bukanlah pelakunya. Polisi kemudian mencoba menggali informasi dari Zhou tentang kejadian-kejadian aneh yang dia dapetin beberapa minggu lalu. Namun Zhou mengatakan bahwa ia nggak mendengar atau mengetahui apapun karena dia sibuk berada di tokonya. Jadinya ia nggak tahu menahu tentang apa yang terjadi di lantai atas. Polisi kemudian juga memeriksa putra Zhou, yakni Zhou Weijun. Polisi mengambil sampel darah putra Zhou dan kembali mencocokkannya dengan sperma yang terdapat dalam tubuh Wang. Namun lagi-lagi hasilnya nihil dan gak cocok. Anehnya nih ya lur, tiba-tiba suatu hari Zhou Haixi memberitahu polisi sebuah petunjuk yang baru dia ingat. Zhou mengingat bahwa sebelumnya pernah ada seorang pria dan seorang wanita yang tinggal di kamar dekat kamar yang disewa oleh Wang. Namun pada pertengahan Desember 2012, saat Wang tiba-tiba menghilang, pria dan wanita tersebut pindah. Wanita tersebut bernama Wu Pingping, seorang gadis muda berusia 20 tahunan. Ia tinggal dengan pacarnya yang berusia sekitar 30 tahunan, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Zhou.
polisi dapat dengan cepat melacak Wu Pingping. Dalam wawancaranya dengan polisi, Wu menyatakan bahwa dia emang pernah tinggal di rumah sewa milik Zhao dan ia tinggal di sana sendirian. Namun ada yang aneh nih. Zhao jelas menyatakan bahwa Wu tinggal dengan pacarnya. Namun Wu mengelak dan tetap bersikeras menyatakan bahwa dia tinggal sendirian di kamar itu. Setelah didesak dan diberikan bukti langsung oleh polisi, Wu gak bisa terus mengelak. Dia akhirnya mengaku bahwa dia tinggal di sana dengan pacarnya. Awalnya dia mengelak karena dia ini menjalani hubungan asmara dengan pacarnya yang gak lain adalah pamannya sendiri. Dia bernama Chen Linghui. Wu mengatakan bahwa sekarang udah putus dari pamannya itu karena pamannya itu tiba-tiba mutusin hubungan dengannya karena alasannya mereka memiliki hubungan yang buruk dan gak ingin melanjutkan lagi hal buruk tersebut karena akan berpengaruh dengan kehidupannya kelak. Wu juga menyatakan bahwa pamannya itu udah balik lagi nih ke kampung halamannya. Untuk memverifikasi pernyataan Wu Pingping, polisi Jinan menugaskan polisi Nanxiang untuk menyelidiki Chen Linghui. Namun yang mengejutkan, nama Chen Linghui nggak dapat ditemukan dalam sistem registrasi rumah tangga Nanxiang. Setelah berdiskusi antar polisi dari kedua tempat, mereka mutusin untuk memperluas cakupan pencarian dan akhirnya mereka nemuin nama Chen Linghui di kolom pendaftaran rumah tangga yang dibatalin. Dalam keterangan di kolom rumah tangga yang dibatalin tersebut, tertulis bahwa Chen Linghui udah meninggal dunia karena sakit pada Mei 2012. Mengetahui hal tersebut, polisi pun mengalami kebuntuan. Namun polisi nggak menyerah. Demi mengetahui siapa pria yang sebenarnya bersama Wu Pingping, polisi mengirimkan sekelompok penyelidik ke Nanxiang untuk mencari tahu misteri hidup dan matinya si Chen Linghui. Sesampainya di Nanxiang, gugus tugas mengetahui kabar mengejutkan lainnya. Ternyata Chen Linghui ini belum meninggal. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa kantor polisi setempat memberitahu polisi Jinan bahwa dia meninggal karena sakit? Polisi kemudian mencari tahu latar belakang Chen. Ternyata Chen Linghui ini lulus di universitas ternama. Anehnya setelah lulus, dia malah tinggal di rumah dan gak bekerja. Selanjutnya pas udah menikah, dia buka toko bersama istrinya. Dan istrinya lah yang menjalankan tokonya. Dan pada awal tahun 2012, Chen Linghui meninggalkan pesan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya karena dia sedang sakit parah dan gak ingin membebani keluarganya. Ia pun juga meminta agar keluarganya gak mencarinya. Keluarganya mencarinya selama lebih dari setengah tahun, akan tetapi gak membuahkan hasil. Sehingga mereka pergi ke Biro Keamanan Umum untuk ngelaporin orang hilang. Istrinya mendaftarkan laporan tersebut dan akhirnya membatalkan pendaftaran rumah tangga mereka. Namun yang gak disangka-sangka, pada Desember 2012, Chen Linghui yang sempat menghilang selama hampir setahun, tiba-tiba balik lagi nih lor. Menurut istri Chen Linghui, pada hari ia kembali, dia kelihatan beda banget. Matanya kosong dan kayak orang kehilangan akal sehat. Polisi yang mengetahui Chen Linghui masih hidup pun segera menangkapnya. Air mani Chen Linghui diekstraksi dan dibandingkan dengan sperma yang terdapat pada tubuh Wang. Dan hasil DNA yang ditemuin cocok. Oleh karena itu pun, polisi mastiin bahwa dialah pembunuhnya. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2013, polisi Jinan mengawal Chen Linghui kembali ke Jinan dari Nanxiang. Chen Linghui yang tahu ia nggak bisa melarikan diri, akhirnya mengakui segalanya kepada polisi tanpa membuat alasan apapun. Ternyata di awal tahun 2012, demi bisa bersama keponakannya Wu Pingping, Chen Linghui berbohong tentang penyakitnya yang mematikan. Dia meninggalkan rumah dan pergi ke Jinan untuk tinggal bersama Wu Pingping. Karena ia dan Wang Xiaoling tinggal di gedung yang sama, Chen Linghui sering bertemu dengan Wang Xiaoling. Wang Xiaoling masih muda, cantik, berpakaian modis. Oleh karena itu, Chen Linghui ini tertarik padanya. Karena pacarnya yang juga keponakannya, Wu harus pergi bekerja di siang hari. Ia sering berada di kamar sewaan itu sendirian. Ia pun jadi sering berfantasi gak senonoh dengan Wang, bahkan sering coli. Dia makin penasaran dengan Wang dan mencari tahu kegiatan Wang. Namun kemudian, ia mengetahui bahwa Wang bekerja di tempat karaoke dan memiliki jadwal yang berbeda dengan yang lain. Dia merasa memiliki kesempatan. Pada sore hari tanggal 28 November 2012, Chen mengetahui bahwa pintu kamar Wang yang gak terkunci. Ia pun perlahan mendorong pintu kamar tersebut dan melihat Wang sedang tertidur. Chen juga kembali ke kamarnya
dan mengambil sebilah pisau. Setelah itu ia kembali ke kamar Wang dengan membawa pisau. Wang yang sontak terbangun pun kaget dan melihat pisau yang tengah digenggam oleh Chen. Ia pun berontak dan mereka sempat bertengkar sengit di kamar itu. Namun Wang kalah dengan kekuatan Chen. Wang yang setengah gak sadarkan diri diruda paksa dan kemudian dibunuh oleh Chen. Chen kemudian meninggalkan Wang yang udah gak bernyawa di kamarnya untuk membeli tinta guna menutupi genangan darah di kamar Wang. Ia pun juga membeli troli dan juga tas untuk membuang jenazah Wang. Setelah itu, sebelum pacarnya pulang, dia segera membuang jenazah Wang di jembatan yang bernama Rainbow Bridge. Wu Pingping yang juga dimintai keterangan sama polisi menyatakan jikalau ia ingat bahwa pada malam di bulan Desember itu, Chen Lingui gak seperti biasanya. Dia diam dan gelisah di dalam kamar dan terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Bahkan Chen gak berani ke toilet sendirian, jadi dia harus menemaninya. Wu juga menyatakan bahwa pada hari itu tangan Chen terluka. Namun ketika ia bertanya kepada Chen menyatakan bahwa tangannya itu terjepit pintu. Setelah penyelidikan yang intensif, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Wang Xiaoling dilakukan oleh Chen Lingui seorang diri. Meskipun ia dan Wu Pingping tinggal bersama, Wu Pingping gak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. Setelah 2 kali persidangan, yakni pada tanggal 18 April 2014 dan pada tanggal 21 Desember 2014, Pengadilan Menengah Rakyat Jinan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Chen Lingui. Sambil menunggu giliran hukuman mati, Chen masih menjalani hukumannya di penjara.